Loh, dia masang apaan tuh? Itu kamera pengintai dari si Mister itu. Di sekolah juga dipasang. Kalau gitu, lu nggak bisa sembarangan pakai gun ini dong sini. Kita harus membuat anak invisible itu keluar. Teror warga di situ. Anak invisible pasti akan menolong mereka. Anak invisible, kena kamu sekarang. Dia si anak Betawi. Dasar bocah-bocah kurang asem. Gaknya buka. Sini. Ada apa? Ada apa? Pak Ustadz deh, mereka mau merampok kita Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz, mereka ini pengen minta duit kita palakin sekaligus pengen minta gelang Amel. Tuh, belum selamat. Maksa banget Pak Ustadz, Amel jadi takut. Ah, jam lu. Astagfirullahaladzim. Mereka kan anak-anak. Banyak bicara loh Ustaz. Pak Ustadz, ajarin kita dong ilmu silat. Ya, hop, yo, hop. Boleh. Nanti Ustaz ajarin ya. Martina juga boleh kan Pak Ustadz? Boleh, semuanya boleh. Nanti Ustaz ajarin pencaksilat ya. Lah, biar nenek aja. Dulu kan mesti siap-siap. Mau terawih, Pak? Tenang aja, Nek. Masih lama kok terawihnya. Lagian kan tadi nenek yang masakin makanan. Udah, mendingan aja ya yang cuci piringnya. Iya deh. Nanti sama cucu nenek yang paling baik. Makan nenek kagak bisa kehilangan. Nenek masuk dulu ya. Jangan lupa tuh minum tuh anget-anget tuh enak tuh. Biar perutnya anget ya. Tapi ada kamera nih, gue mesti hati-hati biar nggak ketahuan. Kenapa, Cang? Yul, bisa kita ketemu sekarang. Ini penting. Ya nggak bisa, Cang. Semua dana itu dipasang sama kamera, Cang. Kalau dulu ketemu sama Cang di taman, kalau dulu wujudnya nggak kelihatan, nggak bakal bisa, Cang. Lu ketahuan nanti. Tenang dong, saya tahu caranya. Gimana caranya, Cang? Udah siap, Cang. Kamu hati-hati dong kalau jalan. Dul, saya kan sudah dibantu kamu 2 kali. Nah, sekarang gantian saya yang mau bantu Dul. Ini alat untuk merusak kamera pengintai. Cukup kamu tekan tombol. Kamera dalam jarak 1-3 meter di dekatnya akan hancur. Dan kamu bisa berubah lagi jadi invisible tanpa ketahuan sama Mr. X.
Saatnya uji coba alat dari rencana alam nih. Wah, berhasil. Untung nggak deh dikasih alat ini sama rencana alam. Sekarang lu udah bisa berubah deh. Sekarang lu harus tolongin Martina nih. Kenapa lagi? Tadi kamera berfungsi. Sekarang kenapa? Tidak apa-apa. Yang terpenting anak itu, anak invisible sudah tertangkap. Ya. Halo, bagaimana? Kalian berhasil? Sudah. Bagus. Ingat, bawa anak itu ke gudang. Jangan ke rumah saya. Ingat itu. Siap. Siap, Bos. Udah diam. Buruan, bro. Yuk. Anak invisible. Sekarang saya sudah mendapatkan kamu. Aduh, kayaknya lu nggak bakal kekejar deh mobilnya. Jauh banget. Aduh. Wah, mobilnya berhenti. Bisa tolong Martina nih. Tapi itu heran, buat apa mereka culik Martina? Martina kan bukan anak orang kaya, kayak Ron sama Leo. Ayo, duduk. Duduk. Ayo, duduk. Duduk. Suruh berdoa minta kepada Tuhan. Ngedadak aja gelangnya bikin sul nggak kelihatan. Hidup anak ajaib dari Betawi. Dul, jadikan gelang kekuatanmu menolong Itu kan motornya papa aku. Itu kan bukan untuk bangunan sahur. Oh, jadi ini tempat pencurian. Kamu siapa? Tidak penting siapa saya. Sekarang berubah. Hah? Berubah? Ya, berubah. Ayo, berubah. Berubah gimana? Berubah wujud. Hah? Kamu ini anak invisible kan? Anak
Sudah, begini saja. Jika kamu tidak mau berubah, tidak apa-apa. Kamu serahkan saja alatnya. Alat yang bisa berubah wujud. Atau begini saja. Saya bisa berikan apa saja yang kamu mau. Asal kamu serahkan. Ayo, serahkan. Dul tahu siapa itu. Itu pasti Mr. X. Dan dia culik Martina karena dia nyangka Martina itu anak invisible. Dasar Mr. X. Siapa aja? Iya, apa saja. Kau mau apa? Baju baru? Sepatu baru? Atau kau mau jalan-jalan keliling dunia? Atau kau mau menjadi artis? Aku mau jadi artis. Aku kan bisa acting. Bagus. Bagus kalau begitu. Sekarang, kamu serahkan alatnya. Setelah itu, saya akan bisa buat kamu menjadi artis. Ayo serahkan. Bisa kan? Gak bisa. Gak bisa atau gak bisa berubah? Apa gak mau berubah kamu? Aku itu bukan anak invisible. Aku itu Martina. Nah, putih salju. Jadi maksud kamu bukan anak invisible? Bukan. Kalian salah tangkap orang. Gimana sih, Bos? Rasain. Kan Bos yang nyuruh buat nangkep nih anak. Iya, kita masih ingat, Bos. Bos kan yang nyuruh nangkep yang Ribo. Tidak. Jadi kalian belain saya. Hah? Apa peraturannya? Hah? Bos itu selalu. Benar. Anak buah selalu. Salah. Jadi yang salah. Anak buah, Anak Bos. buah, Bos. Bagus. Sekarang begini. Kurung dia. Jangan sampai dia pergi. Ingat, kalian jaga dia terus. Siap, Bos. Siap, Bos. Urusan kita belum selesai. Ayo. Gimana nih? Lapar lagi. Kalau aku nggak dikasih makan, aku bisa mati dong. Mama, Papa. Ingat, jaga tempat ini. Jangan sampai dia kabur. Siap, Bos. Siap, Bos. Bagus. Orang-orang ini mesti dikasih pelajaran nih. Habis jahat banget sih. Udah beresin dua orang ini dulu deh. Pakai apa ya? Aha, gila ada ide. Tuh apaan tuh? Paling bocah iseng. Bocah, lu pikir gua takut? Terus gua jiper, lu takut-takutin? Bocah. Kalau nggak pergi dari sini, gue gipeng kamu. Ayo pergi. Malah di situ. Ampun. Rasain lo kerjain. Ampun. Ampun, Setan. Ampun dia. Ampun. Ih, enak aja panggil du setan. Ampun. Ampun.
Ampun hantu. Jangan hukum kami. Damai, tolong. Jangan bunuh kami. Kenapa begitu? Rasain tuh, salah sendiri kalian jahat. Jangan-jangan ada anak invisible di sana. Saya tidak bisa biarkan ini. Anak invisible, saya akan tahan kamu sekarang. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menolong Kuncinya melayang. Pasti. Ini sudah pasti. Anak invisible ada di sana. Dipasulah dia. Ternyata ada kamera di sini. Hampir aja. Kenapa lagi? Kenapa kameranya? Saya tidak bisa biarkan ini. Anak invisible, saya akan tahan kamu sekarang. Dia harus berhasil tuh si Makina. Makina, kamu dong. Kok kamu bisa ada di sini sih, Dul? Itu tadi Dul dengar teriak-teriakan. Dul samperin tuh, Dul ikutin maksudnya. Ternyata kamu Makina. Syukurlah kalau kamu ada di sini. Dul, tadi yang ngeliat kamu itu tuh aneh, Dul. Masa dia kira aku anak invisible? Aku bilang aja bukan. Aku bilang aku Makina, aku anak putih salju. Terus dia lari deh. Oh, kayak gitu. Iya, sekarang kamu laporin ke warga kalau barang mereka itu ada di sini tuh. Iya, Dul. Sekarang tinggal beresin nih masalah si Mr. X. Saya bukan tukang ojek, Dek. Gue, Bang. Yaudah, naik, turun. Hei! Kenapa kalian?
terus. Diam. Hei, anak invisible, keluar kamu. Saya tahu ini semua ulah kamu. Ha? Kamu yang merusak kamera saya kan? Keluar! Kamu orang jahat. Kamu kurang kerjaan banget sih. Siapa itu? Seperti suara orang dewasa. Betul, Bos. Betul, Bos. Jangan sakiti anak-anak. Aku akan kasih kamu pelajaran. Saya sudah laporkan kalian ke polisi. Saat lagi polisi dan warga akan datang. Dasar sial. Lebih baik sekarang saya cepat pergi dari sini sebelum saya terkena masalah. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Jangan pergi. Jangan pergi. Gudang ini ya. Kita cek aja yuk. Kita cek dah. Salah deui geus lah pokona mah. Ayo cepet. Gimana barang-barangnya udah ketemu semua? Alhamdulillah Pak Ustaz. Lagi ketemu Pak Ustaz. Ayam juga ketemu ya. Opor nih. Lah ya. Nah, terus jadi pelakunya itu siapa, Tina? Benar, anak yang disebut-sebut itu sebagai anak invisible. Nggak lihat jelas Pak Ustadz, mukanya ditutupin topeng. Topeng? Topeng. Kalau pakai topeng gitu mah tuh bisa tanda tanya ya. Bisa jadi ya tuh. Iya, pokoknya orangnya gigi gede, bukan anak-anak dan juga bukan invisible. Pokoknya Martina lihat kok Pak Ustadz wujudnya. Oh, jadi tanda tanya tuh pakai topeng begitu mah tuh ya. Lain mah jadi-jadian kata mah. Alhamdulillah, pasal ini udah selesai. Biar Mr. X nggak ketangkap, paling enggak lu bisa bersihin nama baik dulu. Jadi, selamat Tina. Selamat aja, selamat juga mau. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menolong Hai, anak invisible, keluar kamu. Saya menantang kamu. Keluar. Ya, dia sok nantangin Dul. Emang lu bisa ditangkap kalau lagi ngilang kayak gini? Ayo, anak invisible. Saya tahu kamu ada di sini. Keluarlah. Udah kerjain lah. Kemana kamu anak invisible? Kali ini pasti kemana? Kok kayaknya Mr. X tahu sih kalau dia mau injak?
Kamu pikir saya tidak bisa melihat kamu? Saya sudah ciptakan alat yang bisa melihat kamu dan invisible. Dan sekarang, saya sudah menekan kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh, apa ya? Semenjak ada Mr. X, dulu selalu mimpi buruk. Padahal kan sebelum tidur dulu selalu baca doa. Duh, perasaan tuh gak enak banget ya. Kalau benar Mr. X bikin alat biar bisa lihat tuh, bisa ketangkep dong. Aduh, mati deh. Apa yang harus saya kerjakan, Mister? Ciptakan sebuah alat agar saya bisa melihat anak invisible. Daging mahal, ayam mahal. Halaman nanti lebaran gue cuma bikin ketupat tuh buat si Bang Asep, mau Ucup. Kan kesian. Nah duit gue tinggal dikit lagi. Aduh, tinggal koin semua. Nyerah deh kayak gini. Nyerah. Hitung dulu. Gimana ya? Ngakalinnya tuh gimana ya? Sayur kangkung aja kali tiap hari ya biar murah ya. Ampun Mbak, ampun Mbak, ini saya balikin dompetnya Mbak. Bu, ini dompetnya. Duh, buset. Cakep bener ya itu Ustaz ya. Ini dompetnya. Oh iya, dompetnya ibu. Kok ibu sih? Emang ayah kelihatan tua ya? Ih, masih muda juga. Kenalin, nama ayah Pok Leha. Diulang ya, Pok Leha. Tukang asinan Betawi paling tenar di kampung ini. Ngomong-ngomong sih itu siapa ya? Leha belum pernah lihat. Saya Akbar. Saya ustadz baru di sini. Rencananya sih saya sebagai ustadz pendamping di sini. Kalau Ustadz Jainal lagi sakit atau lagi berhalangan. Oh gitu ya. Wah. Kalau Ustadznya kayak gini ya, masjid pasti penuh sama anak perempuan. Kalau diizinkan Pak, saya mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Alhamdulillah. Justru saya sangat senang sekali kalau kamu itu bisa kerasan tinggal di sini. Ya, apalagi kamu itu lulusan S2 dari Kairo, ya. Subhanallah, luar biasa. Saya justru bangga sekali bisa kenal dengan anak muda seperti kamu yang sangat berprestasi. Saya jadi ingin berdiskusi, memperdalam ilmu agama dengan kamu. Aduh, salah deh gue. Kenapa juga gue tulis S2 Kairo? Kalau sampai dia nanya ini itu soal agama, bisa mampus gue. Tapi kok foto di ijazah sama di KTP ini agak beda ya? Apalagi kalau lihat aslinya sekarang ini. Kalau foto di ijazah saya Pak Ustadz, itu foto lama saya. Kalau foto di KTP, itu pas lagi sakit Pak Ustadz. Kalau yang sekarang ya saya seperti ini, sehat, seger lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cang ini siapa ya? Kayaknya kita nggak pernah ngeliat Cang ini. Orang baru ya? Saya Akbar, temennya Ustadz Jainal. Jadi, kalau Ustadz Jainal sakit, Ustadz yang gantiin. Oh gitu ya. Ini ada coklat nih buat kalian. Loh, kok
Pak Ustadz keluarin coklat sih? Iya Pak Ustadz, kita kan puasa. Ya Cub ya? Iya, kita kan lagi puasa. Kita kan lagi puasa. Kalian masih kecil, puasanya udah full ya? Iya dah. Masa bolong sih? Nah, zaman sekarang, anak kecil pasti bolong sehari. Kan Ustadz Jainal yang ngasih tahu. Ngajarin. Yuk. Ya udah, gimana kalau coklatnya kalian makan setelah buka puasa? Pak Ustadz, tapi Martina nggak puasa Pak Ustadz. Kan Martina bukan orang muslim Pak Ustadz. Jadi coklatnya buat Martina aja. Ya, coba Tina. Buat selamat aja, selamat juga mau. Ya udah. Nah, ini kamu pegang coklatnya. Udah. Dulu ya. Puasa. Assalamualaikum. Kok aneh banget ya? Pak Ustadz ngasih coklat siang-siang begini. Iya. Iya. Terus dia kaget pas kita tuh ngomong, kita tuh puasanya full. Iya tuh. Yuk, coba yuk. Yuk. Kena. Apa lo? Bagaimana? Sanggup? Saya ini profesor ahli, Ustaz. Saya bisa menciptakan apapun. Bagus. Segera ciptakan alat itu. Saya sudah tidak sabar ingin menangkap anak invisible. Hah! Tapi saya masih kekurangan bahan, Mister. Apa? Sebutkan. Apa yang kau butuhkan? Plutonio, apapun itu. Saya akan sediakan. Jangan khawatir. Oke. Saya butuh lempengan baja yang menjadi bahan akar benda ciptaan Abidin, Mister. Abidin. Sampai saat ini, saya tidak tahu keberadaan dia. Satu-satunya yang mungkin mempunyai bahan seperti itu. Alam. Ustadz Akbar, ya, nanti pada saat saya ceramah, saya akan memperkenalkan Ustadz Akbar kepada warga di sini ya. Jadi kan mereka biar tahu siapa Ustadz Akbar dan untuk apa Ustadz Akbar ada di sini. Kenapa bukan saya langsung aja yang ceramah, Ustaz? Sekalian saya perkenalkan diri saya. Saya udah biasa kok, nggak apa-apa kan? Ya terserah Ustadz Akbar. Mari. Ya, terawih. Ya, Dul. Kok masih tidur aja sih? Emang kagak mau terawih? Anget nih badannya. Jadi kalau memang Dul masih nggak enak badan, Dul kagak usah terawih. Tapi kalau udah kuat, tetap terawih di rumah ya. Nenek ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, biarkan saya saja. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi Pak Jainal sih? Pak Jainal Pak Akbar, bukan Pak Jainal. Iya, kan orang baru Pak Akbar. Masa main telak aja sih, main ceramah aja. Terus kan Pak Ustadz Jainal. Iya, bener. Wah, Pok. Ustadz nih cakep ya? Cakep bener ya, Pok ya? Ih, itu sih cakepnya kepintaran. Sebelumnya perkenalkan saya Akbar.
saya lulusan S2 dari Kairo. Hebat bisa ya. Wah, luar negeri, Po. S2 dari Kairo. Hebat, Ustaz. Ih, masih muda lagi. Keren lagi. Kairo lagi ya. Saya senang sekali berada di sini. Walaupun saya hanya ustadz pendamping atau ustadz sementara dari Ustadz Jainal. Dan saya akan mengamalkan seluruh ilmu saya di kampung ini. Dan saya akan bersedekah semampu saya. Dan alhamdulillah, masjid di Kampung Manggis sekarang udah megah karena saya ikut andil di situ. Oh, udah sih, cakep ya. Baik bener kayaknya ya, murah hati. Ini yang namanya calon suami yang aman. Kalau aja nih kita masih punya anak perawan, kita nikahin deh bener Ustaz. Iya, pakai anak-anak diurus. Mendingan buat kita aja. Ustaz, kok bukannya ceramah, malah pamer? Iya. Kenapa ya? Iya, sombong. Iya, sombong banget. Tuh lihat tuh ibu-ibu sampai kegancenan. Awas ya kalau sampai mami ikut ganjen. Iya, aku nggak bakal setuju kalau mami ikutan gitu. Abidin pernah menitipkan lempeng baja ini kepadaku. Dia bilang ini adalah bahan dasar dari gelang yang bisa membuat orang jadi tidak terlihat. Dan dengan lempeng baja ini, aku akan membantu Dul untuk menambah fungsi dari gelangnya. Dul itu anak yang baik. Kalau kemampuan gelang itu ditingkatkan, dia pasti akan lebih mudah untuk membantu orang yang membutuhkan. Hei! Kalau nyetir yang bener dong! Minggir, minggir, minggir! Mr. X. Alam, kita bertemu lagi. Mau apa lagi Anda? Saya kan sudah bilang, saya nggak tahu Abidin ada di mana. Dan saya juga nggak kenal dengan sanak familinya. Bukan itu lagi tujuan saya bertemu dengan kamu. Tapi ada yang lain. Apa tujuan Anda? Saya ingin material dasar yang digunakan Abidin untuk menciptakan gelang invisible-nya. Kamu pasti menyimpannya. Iya kan? Masih doang. Jangan. Cita-citamu. Kok kalian tega banget sih? Sekarang kamu katakan,